Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabahan Mawalim Mualim dengan NIM 222331038. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu binary diagram dan beberapa jenis binary diagram, lalu fasa-fasa yang muncul pada binary diagram. Sebelum mengenal diagram biner, kita harus mengenal dulu apa itu phase diagram. Definisi dari diagram fasa adalah suatu grafik yang mempresentasikan fasa-fasa yang secara termodinamik terbentuk dari suatu paduan pada temperatur, tekanan, dan komposisi yang spesifik. Untuk contoh dari diagram fasa ini bisa terlihat bahwa dari unsur H2O saja atau air itu memiliki tiga fasa yang terjadi, yaitu fase padat, fase cair, dan fase uap. Nah, fungsi dari diagram fasa ini kita dapat mengetahui bahwa pada kondisi tertentu atau temperatur tertentu dan komposisi tertentu itu fasa yang akan didapatkan tuh apa sih. Selanjutnya kita dapat menganalisis dari hasil yang telah kita dapatkan pada suhu atau temperatur tertentu yang ingin kita analisis. Selanjutnya kita akan membahas diagram biner 1. Nah, data yang tertera dari diagram tersebut yaitu kita mempunyai dua komposisi unsur, yaitu unsur A dan unsur B. Nah, karena adanya perbedaan temperatur cair atau titik cair antara unsur A dan unsur B, misal temperatur unsur B itu 100 derajat Celcius, sedangkan temperatur cair unsur A itu 150 derajat Celcius. Jadi, ketika suhu 170 derajat Celcius, unsur A dan unsur B itu dalam keadaan cair. Sedangkan pada suhu 150 derajat Celcius yang terjadi adalah unsur A padat dan B itu tetap cair karena eh, titik cair dari unsur B itu 150 derajat Celcius. Nah, ketika suhu di bawah itu, maka keduanya akan sama-sama padat. Jadi ada eh, perbedaan. Unsur B memiliki titik cair yang lebih rendah dibandingkan titik cair dari unsur A. Nah, ini menyebabkan bahwa kedua unsur ini akan larut sempurna saat keadaan cair, namun tidak akan larut pada saat keadaan padat. Hal ini menyebabkan dua unsur ini tidak terpadu dengan sempurna karena ketika ada perbedaan massa jenis dan perbedaan titik padat atau dari cairnya itu, ketika si material A ini lebih berat massa jenisnya, dia akan mengendap di bawah. Nah, sebaliknya ketika unsur A ini lebih ringan dari massa jenis unsur B ini, dia akan eh, mengapung di atas unsur A ini karena massa jenisnya lebih ringan dan akan terjadi tidak kelarutan yang sempurna ketika kedua unsur ini padat dengan sempurna. Untuk diagram biner satu ini sangat jarang digunakan karena eh, informasi yang kita dapatkan itu hanyalah sedikit. Nah, oke, baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada pembahasan diagram biner selanjutnya. Seperti diagram sebelumnya, terdapat dua unsur yaitu unsur A dan unsur B yang memiliki temperatur cair yang berbeda. Yang lebih tinggi itu ada di unsur A. Nah, perbedaan diagram ini
yaitu ada garis liquidus dan garis solidus. Nah, garis liquidus itu apa sih? Garis liquidus adalah garis titik cairnya dari material A dan material B. Nah, sedangkan untuk garis solidus ini adalah garis kepadatan atau garis solid. Nah, ketika dua unsur ini akan mengalami eh, kepadatan atau solid, ini akan diberikan batas atau garis solidus ini. Nah, apa sih perbedaan dari diagram sebelumnya? Di diagram biner 2 ini kita dapat mengetahui titik di mana kedua unsur ini larut sempurna dalam keadaan cair maupun larut sempurna dalam keadaan padat. Dan biasanya terdapat garis vertikal yang menandakan bahwa komposisi dari kedua unsur ini. Jadi ada di manakah eh, komposisi ini. Misalnya komposisi unsur A itu ada 50% dan komposisi B itu ada 50% juga. Jadi ada berada di tengah-tengah ini. Namun berbeda jika komposisinya lebih atau kurang dari 50% ini. Unsur yang memiliki komposisi lebih tinggi itu biasanya cenderung mendekati ke arah unsur tersebut. Jika terlihat di gambar ini, garis komposisi cenderung mendekati ke arah unsur A. Yang ini dapat diasumsikan bahwa komposisi dari kedua unsur ini yaitu unsur A memiliki komposisi sekitar 60%, sedangkan unsur B ini memiliki komposisi sekitar 40%. Baik, kita lanjutkan pada realisasinya. Baik, di sini saya mempunyai sebuah diagram dengan dua unsur, yaitu unsur A dan unsur B. Nah, kedua unsur ini memiliki titik cair itu yang berbeda. Unsur A itu 1000 derajat Celcius, sedangkan unsur B 285,7 derajat Celcius. Nah, di sini ada garis liquidus serta garis solidus. Lalu di sini ada garis komposisi, yaitu komposisi A itu 60%, sedangkan komposisi B itu ada di 40%. Nah, sehingga kita mendapatkan liquid, titik liquid dan eh, titik solid karena garis vertikal komposisi. Nah, eh, cara menentukan dari titik temperatur liquid serta solid ini ditentukan dari range milimeter blok yang sudah saya buat. Ini range-nya satu blok itu 10 derajat Celcius. Sehingga didapatkan angka dari titik liquid itu ada di titik 928,5 derajat Celcius. Dan titik solid itu berada di 500 derajat Celcius. Baik, kita masuk ke perhitungan fasa yang terjadi. Nah, jika kita ingin menganalisis fasa yang terjadi pada diagram yang sudah kita buat, itu eh, kita menggunakan metode perhitungan Leverwell atau prinsip jungkat-jungkit. Prinsip jungkat-jungkit sendiri itu ketika ingin seimbang, yang penampangnya lebih pendek itu harus dihuni oleh orang yang lebih besar, sedangkan untuk penampang yang lebih panjang itu untuk orang yang lebih kecil. Jadi untuk realisasinya itu ketika
ada garis yang lebih pendek itu cenderung lebih besar dibanding garis yang panjang. Jadi kita setelah melakukan perhitungan yang lebih terbesar itu ada di sumbu yang lebih pendek. Untuk perhitungan menentukan kondisi ketika 60% menuju solid ini seperti ini. Eh, Garis lever roll yang kita dapatkan itu sekitar 26 blok untuk 100%-nya. Untuk garis yang menuju ke arah solid itu ada 8 blok dan garis yang menuju ke liquid itu ada 18 blok. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu seperti ini. Eh, 8/26 dari total semua blok dikali 100% dan kita dapat 30,7%. Nah, selanjutnya kita tinggal mengurangi dari 100% dikurang 30,7% itu sama dengan 69,3%. Lalu dibalik, yang kita dapatkan itu garis yang menuju solid itu 69,3% dan garis menuju liquid itu 30,7%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada titik temperatur 607,1 derajat yang kondisinya menuju 60% solid itu solid yang terbentuk itu sekitar 69,3% serta unsur yang masih menjadi liquid itu ada di 30,7%. Lalu bagaimana cara menganalisis fasa-fasa yang terjadi pada sebuah diagram biner? Nah, di sini saya akan menunjukkan diagram biner. Diagramnya masih sama dengan diagram sebelumnya. Di sini kita memiliki dua unsur, yaitu unsur A dan unsur B. Lalu di sini ada komposisi persen dari kedua unsur tersebut. Dan di sini garis yang vertikal ini adalah garis yang menunjukkan bahwa maksimum B di dalam alfa. Untuk di dalam diagram fasa sendiri, fasa-fasa yang digambarkan itu disimbolkan dengan huruf Romawi seperti alfa, beta, gamma, dan yang lainnya. Nah, di sini ada fase liquid, di sini ada alpha plus liquid, dan di sini ada solid. Lalu bagaimana cara menganalisis dan mengetahui fasa-fasa terjadi pada tiap-tiap temperatur? Baik. Di sini saya sudah menentukan 4 titik yang akan kita analisis. Ini ada T1. Kita coba analisis apa yang terjadi pada T1 ini. Fasa yang terjadi pada temperatur 1 ini karena berada di atas garis liquidus itu menandakan bahwa kedua material ini akan cair sempurna dan bentuk fasa yang terjadi pada fasa temperatur 1 ini adalah 100% liquid. Lalu kita beralih pada temperatur 2. Kita melihat kondisi dari T2 itu sendiri. Di sini kita sudah membuat tie line. Ada yang garis ke kiri dan garis ke kanan. Garis ke kiri menuju solid, garis ke kanan menuju liquid. Menurut prinsip dari lever rule sendiri, ketika ada tie line yang lebih pendek itu memiliki kandungan lebih besar. Dengan melihat kondisi T2 ini, dapat diasumsikan bahwa T2 ini mengalami lebih banyak menuju solid. Lalu kita melihat
fasa yang dialami oleh T2 ini, yaitu terdapat alfa plus liquid. Mari kita analisis dari fasa yang terjadi. Sebelum kita menganalisis hasil yang terjadi, kita harus paham dulu tentang prinsip solid solution. Larutan padat atau solid solution ini merupakan suatu padatan yang terdiri dari dua atau lebih atom unsur yang tersebar dalam struktur fasa tunggal. Secara umum terdapat dua tipe larutan padat, yaitu substitusi dan intersisi. Untuk tipe substitusi ini dibentuk oleh dua unsur. Atom terlarut dapat menggantikan secara substitusi. Nah, namun terdapat syarat pada substitusi ini. Syaratnya adalah kedua unsur ini memiliki atom yang berukuran sama atau seragam, sehingga dapat menggantikan vakansi yang terjadi pada setiap struktur atom antar salah satu unsur. Selanjutnya, larutan padat intersisi. Atom-atom terlarut menempati ruang di antara atom-atom pelarut atau induk. Dapat terbentuk ketika suatu atom lebih besar dibandingkan yang lainnya. Contohnya, atom yang dapat membentuk larutan padat intersisi ini karena ukurannya yang kecil. Jadi dari susunan atom, misalnya dari oksigen, itu ukurannya lebih besar dan ada unsur lain yang lebih kecil atomnya. Di antara struktur atom oksigen ini terdapat ruang kosong atau vakansi yang bisa diisi oleh unsur lain tersebut. Fasa yang terjadi pada temperatur 2 ini muncul alfa solid sebagai inisiasi terbentuknya alfa-alfa yang lainnya. Nah, inilah yang terjadi pada alfa. Terdapat material A dan terdapat juga material B. Lalu, apakah alfa itu? Alfa adalah kumpulan A yang mengandung B, dalam artian bahwa alfa ini adalah solid solution atau larutan padat, atau kumpulan material yang mengandung unsur lain dari si alfa ini. Lalu kita lihat transformasi ketika berada di temperatur 3 ini. Dari timeline kita dapat data untuk temperatur 3 ini lebih dominan alfa dan lebih sedikit dari yang menuju ke liquid. Lalu fasa yang terjadi terhadap temperatur 3 ini muncul alfa baru. Nah, yang kecil ini. Serta alfa yang tadinya kecil menjadi memperbesar lagi. Selanjutnya kita lihat pada temperatur 4 yang ini ada di bawah fraksi solid. Pada timeline yang ada di temperatur 4 ini menunjukkan bahwa fasa yang terjadi itu semuanya solid dan berada di area atau di fasa alfa. Mari kita lihat fasa yang terbentuk. Fasa yang terjadi yaitu menjadi alfa padat, dan alfa yang tadinya sedang itu semakin membesar dan membentuk batas butir. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke diagram larut sempurna dalam keadaan cair dan larut sebagian dalam keadaan padat dengan penurunan kelarutan. Baik, di sini kita sudah mendapatkan diagram biner yang memiliki data seperti berikut. Di sini ada 4 titik yang akan kita analisis. Ada titik liquid dan titik 2 atau titik K di sini, lalu titik L dan titik M. Di sini terdapat dua unsur dengan titik cair yang berbeda dan kita memiliki komposisi ada di sekitar 40% dari unsur B dan 60% pada unsur A.
Pada titik 1 atau titik J seperti di gambar itu dalam keadaan liquid. Jadi semua larut sempurna dalam keadaan cair. Selanjutnya pada titik 2 atau titik K, ini jika menggunakan lever wheel itu penampang yang lebih kecilnya ada mengarah ke titik liquid. Jadi kita dapat mengasumsikan bahwa pada titik K ini masih didominasi oleh liquid, namun sudah terjadi munculnya alfa. Selanjutnya pada titik ketiga atau titik L ini alfa yang tadi itu mulai bertransformasi dan mulai membesar, karena jika kita melihat pada lever wall ini yang mengarah ke alfa itu cukup besar, yang membuat ada perubahan dari alfa yang tadinya kecil ini semakin membesar. Untuk di titik keempat atau titik M ini karena sudah melewati garis solidus, ini ada penurunan dari kelarutan alfa yang tadi kita dapatkan, bahwa yang tadinya masih menjadi liquid ini bertransformasi kembali menjadi beta, beta yang sebelah kanan, namun tetap didominasi oleh alfa. Nah, muncul pertanyaan, kenapa ada penurunan kelarutan? Penurunan kelarutan ini terjadi dari eh, kerenggangan atom-atom terhadap temperatur. Ketika temperatur tinggi, atom akan merenggang dan dapat menampung atom-atom lainnya cukup banyak. Namun ketika suhu menurun, kerapatan atom mulai mendekat dan memaksa atom-atom yang lainnya atau unsur lainnya itu keluar, sehingga terjadi penurunan pada kelarutan. Nah, titik ini menunjukkan bahwa kemampuan menampung material lain dari si alfa ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang diagram dengan eutecticum. Secara definisi, eutecticum adalah campuran dua zat atau lebih yang membentuk komposisi tertentu yang memiliki titik lebur lebih rendah daripada titik lebur setiap komponennya secara terpisah. Pada titik eutektik, zat-zat tersebut dapat melebur dan membeku pada suhu konstan yang lebih rendah daripada titik lebur masing-masing zat tersebut. Pengertian secara simpelnya ini, eutektikum adalah perubahan dari fasa liquid menjadi dua fasa solid. Nah, di sini kita bisa lihat ada alfa plus beta. Itu contohnya solid 1 dan solid 2. Dan keunikan dari eutecticum ini yaitu tidak terpengaruh dari interval solidus. Jadi ketika dari liquid dia langsung solid. Pada eutecticum ini terdapat solid solution secara substitusi karena kedua unsur ini memiliki keseragaman atom yang sama ukurannya. Jadi atom A dapat menggantikan atom B, begitupun sebaliknya atom B dapat menggantikan atom A. Baik, kita analisis fasa-fasa yang terjadi pada dua titik, yaitu ada titik pertama dan titik kedua. Baik, kita analisis dari kondisi Thailand yang terbentuk pada titik yang pertama. Di titik ini Thailand hampir 50-50, 50% ke alpha dan 50% ke beta. Sehingga fasa yang terjadi itu seperti ini. Inilah fasa yang terjadi. Di sini ada karena 50% A dan 50% B. Jadi keduanya seragam, tidak ada yang mendominasi. Selanjutnya kita akan menganalisis dari titik kedua, yaitu yang ini. Nah, di titik ini terjadi penurunan kelarutan antara alfa dan beta. Hal itu menyebabkan fasa alfa dan fasa beta mengalami solid solution secara substitusi. Unsur alfa di sini mengandung beta dan unsur beta di sini mengandung alfa. Jadi semuanya seragam dan itulah eutecticum.
Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.